Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat biologi, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Afdal dari kelas pendidikan biologi C. Aku mau tanya nih guys, pernah nggak sih kalian mengamati ciri tubuh kalian yang sama dengan orang tua kalian, seperti rambut ataupun warna kulit? Karena pada dasarnya, setiap anak diwarisi sifat yang sama oleh orang tuanya. Pewarisan sifat ini tidak terlepas dari pembelahan mitosis. Lantas, apa sih pembelahan mitosis itu? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembelahan secara mitosis. Mulai dari apa itu mitosis, sampai dengan fase atau tahap-tahap pembelahan selnya. Nah, apa sih mitosis itu? Pembelahan mitosis sendiri merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleolus inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan pembelahan sel mitosis. Terdapat 4 tahap atau fase pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau fase interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kalian semakin paham, langsung aja yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kalian tahu nggak sih, kalau proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase lainnya. Selama interfase, inti sel nukleolus dan anak inti sel ataupun nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, tahap interfase ini terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau G pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau G kedua. Fase G1 ini disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma ataupun cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dan yang fase terakhir yaitu fase G2. Replikasi DNA pada fase ini telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persalinan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang kemudian setiap sentrosom akan bergerak menuju ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Yang lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetofor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Nah, di akhir tahap profase ini, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperang untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya.
Selanjutnya tahap metafase. Pada tahap ini nukleus dan membran intisel sudah tidak terlihat. Ini guys, masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatif bergerak ke bagian tengah intisel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah intisel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya tahap anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatif dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya, kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun mulai menghilang dan membran intisel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan semakin nipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid. Nah, kalau kita lihat pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka prosesnya akan seperti ini sobat. Yang pertama, mulai dari interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, dan yang terakhir itu telofase. Nah, bagaimana nih sobat biologi? Sangat menarik kan tahapan pembelahan sel secara mitosis ini. Akhirnya kita bisa mengetahui tentang pembelahan sel secara mitosis serta beberapa tahap atau fase dari pembelahan sel mitosis. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.